Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manita Karim, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Hubungan Etika Kerja Islam dan Latar Belakang Pendidikan dengan Kinerja Agen Asuransi Syariah, Studi Kasus Agen Pro Khalifah PT Asuransi Jiwa Syariah Prudential Cabang Bandung. Pada pembahasan pertama yaitu latar belakang masalah. Menurut Wahyu Prihanto, agen pada perusahaan asuransi syariah adalah ujung tombak keberhasilan perusahaan asuransi. Oleh sebab itu, kinerja agen pada perusahaan ini sangat mempengaruhi kinerja atau performa perusahaan asuransi syariah. Penciptaan SDM atau kinerja karyawan yang baik dan unggul menyoroti beberapa hal mendasar, diantaranya etika kerja dan latar belakang pendidikan. Oleh sebab itu, perlunya penanaman etika kerja dan latar belakang pendidikan untuk peningkatan kinerja agen. Adapun problematika yang terjadi pada PT Pro Khalifah Asuransi Syariah ini adalah terdapat penurunan kinerja agen yang dilihat dari penurunan pencapaian target pada periode 2019-2020. Adapun problematika etika kerja Islam yaitu terdapat ketidaksesuaian penerapan etika kerja Islam oleh agen dengan teori yang ada. Di mana menurut hasil wawancara masih saja ada agen yang menawarkan dan menjanjikan estimasi keuntungan produk investasi yang sangat tidak diperkenankan oleh perusahaan. Adapun problematika latar belakang pendidikan yaitu dalam merekrut agen, perusahaan Pro Khalifah sangat tidak memperhatikan latar belakang pendidikan. Dari hasil wawancara, Pak Abdul Rojak mengatakan bahwa bekal agen sudah cukup melalui training-training yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan agen Pro Khalifah ini kurang memperhatikan latar belakang pendidikan agen. Untuk itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana hubungan etika kerja Islam dan latar belakang pendidikan dengan kinerja agen pada asuransi syariah Pro Khalifah. Tujuan pada penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui hubungan etika kerja Islam dengan kinerja agen, yang kedua untuk mengetahui hubungan latar belakang pendidikan dengan kerja agen, yang ketiga untuk mengetahui hubungan secara bersamaan antara etika kerja Islam dan latar belakang pendidikan dengan kinerja agen. Masuk pada pembahasan kedua yaitu metode penelitian. Pendekatan penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kuantitatif. Yang kedua, jenis data penelitian pada penelitian ini menggunakan data kuantum. Yang ketiga, sumber data penelitian ini yaitu data primer, yaitu langsung dari koresponden. Yang kedua, data sekunder, yaitu berasal dari jurnal atau buku-buku yang relevan dengan penelitian. Yang keempat, yaitu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 20 agen. Kemudian sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh atau metode sensus, di mana menggunakan jumlah total population sebagai sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang pertama yaitu ada teknik wawancara, yang kedua menggunakan teknik kuesioner, yang ketiga yaitu menggunakan library research. Kemudian teknik analisis data, yang pertama uji validitas dan reliabilitas, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga uji hipotesis. Selanjutnya yaitu teknik operational variable, di mana yang pertama indikator etika kerja Islam menggunakan murah hati, motivasi untuk berbakti, dan ingat Allah sebagai prioritas utamanya. Kemudian ada indikator latar belakang pendidikan, yaitu yang pertama tingkat pendidikan, yang kedua spesifikasi jurusan atau keilmuan, yang terakhir indikator kinerja karyawan atau kinerja agen, yang pertama kualitas pekerjaan, yang kedua kuantitas pekerjaan dan ketepatan waktu, dan yang terakhir pengetahuan dalam bekerja. Pembahasan selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil uji validitas dan reliabilitas. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa butir kuesioner serta variabel dinyatakan valid dan reliable. Kemudian ada hasil uji asumsi klasik. Yang pertama, hasil uji normalitas yang dapat disimpulkan bahwa semua data variabel berdistribusi normal. Kemudian ada hasil multikolinearitas yang mengatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya hasil uji hipotesis. Yang pertama, hubungan etika kerja Islam dengan kinerja agen. Menurut hasil uji chi-square diperoleh P sama dengan 0,00 atau lebih kecil dari 0,05, yang artinya hipotesis HO ditolak dan HA diterima, yang dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel etika kerja Islam dengan kinerja agen dengan tingkatan koefisien kekuatannya tergolong sangat kuat. Kemudian hasil uji hubungan latar belakang pendidikan yang dapat disimpulkan bahwa hipotesis HO ditolak dan HA diterima. Dapat disimpulkan terdapat hubungan antara variabel latar belakang pendidikan dengan kinerja agen.
Kemudian hasil uji hipotesis korelasi antara secara bersamaan antara etika kerja Islam dan latar belakang pendidikan dengan kerja agen, dan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara etika kerja Islam dan latar belakang pendidikan terhadap kinerja agen. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, hipotesis pertama yaitu terdapat hubungan antara etika kerja Islam dan kerja agen pada perusahaan agen Pro Khalifah PT Asuransi Jiwa Syariah Prudential Cabang Bandung yang dapat dilihat dari uji C-square yang diperoleh nilai 0,000 atau kurang dari 0,05. Kemudian terdapat hubungan antara variabel latar belakang pendidikan dengan kinerja agen. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji C-square yang diperoleh nilai P sebesar 0,037 atau kurang dari 0,05. Kemudian hipotesis ketiga yaitu terdapat hubungan secara bersamaan antara etika kerja Islam dan latar belakang pendidikan dengan kinerja agen pada perusahaan Pro Khalifah PT Asuransi Syariah Prudential Cabang Bandung. Hal ini didasarkan pada perolehan hasil korelasi berganda di mana diperoleh nilai F-change-nya sebesar 0,00 atau kurang dari 0,05. Tidak langsung menunjukkan bahwa semakin baiknya penerapan etika kerja Islam serta latar belakang pendidikan terhadap suatu pekerjaan, maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak salah kata. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.